Anak, kita akan mengerjakan latihan di buku halaman 4, yaitu menghitung total biaya pembelian, yaitu toko alat tulis Dora dengan menggunakan HP Android ya. Dan aplikasi yang digunakan adalah Microsoft Excel yang sudah dipasang ya. Baik, langsung aja buka program Excelnya. Lalu setelah dibuka seperti ini, pilih tanda plus ya, tanda tambah di sudut kanan sebelah atas tuh. Lalu di sini ada beberapa pilihan ya. Ada buka lembar kosong. Kemudian di bawah itu ada beberapa template atau beberapa contoh yang sudah yang disediakan dari Microsoft Excel ya. Kita pilih yang buka kerja kosong. Baik, sudah terbuka. Langkah berikutnya adalah kita membuat judulnya ya. Judulnya di sel A1 paling atas pojok kiri ya. Cara menulis ke dalamnya cukup diklik 2 kali di dalamnya ya, ditekan 2 kali sehingga bisa untuk ditulis. Tulis judulnya toko alat tulis Dora. Alat tulis Dora. Kalau sudah, langsung di enter sebanyak 2 kali. Setelah itu baru masukkan kerangka tabelnya ya, mulai dari barang, kemudian harga satuan. Nah, kemudian kalau mendapatkan kolom seperti ini, kolomnya nggak muat, maka cara untuk untuk membesarkan kolom, dipilih kolom huruf B-nya di atas sampai muncul seperti itu, kemudian klik 2 kali. Nah, klik 2 kali maka dia akan menyesuaikan lebar kolomnya ya. Selanjutnya masukkan jumlah barang. Jumlah barang seperti tadi juga, pilih di atas, klik 2 kali. Nah, maka dia akan otomatis lebar ya. Lalu jumlah harga kemudian diskon, dan terakhir harga bersih. Oke, selanjutnya kita isi tabelnya. Sebaiknya kita mengisinya per kolom ya. Barang dulu masukkan, kemudian baru isikan harga satuan. Pensil, enter ke bawah, pulpen, terus penghapus, kemudian pengrautan, penggaris, tempat pensil, kemudian spidol. Sekali lagi kita cek, kalau kolomnya nggak muat seperti ini, maka besarkan kolom A-nya. Ya, diklik tanda strip 2 itu bisa juga digeser ke kanan ya. Oke, berikutnya kita masukkan angka-angkanya. Kemudian untuk merubah keyboard kita supaya muncul angka-angkanya, cukup di sebelah di tengah-tengah itu ada gambar layar, ada 1 2 3, ada tanda panah kiri, tanda panah kanan. Cukup 1 2 3 diklik supaya berubah menjadi tombol angka. Harganya misalnya 2000. Karena dia berupa RB, maka tekan dulu RB, baru tulis 2000 tanpa koma, tanpa titik. Seperti itu. RB dulu 4000. Seperti itu cara untuk mengerjakannya. RB 900, RB 5000, RB 1700.
koma tanpa titik. Ketik apa adanya, Rp 3.900. Kemudian kalau sudah, lanjutkan mengetik jumlah barang. Jumlah barang 5, kemudian 3, 2, 4, 3, 2. Selanjutnya, nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mencari jumlah barang, jumlah harga. Nah, anak-anak perhatikan di buku ya, bahwa jumlah harga diperoleh dengan cara mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Anak-anak tahu kan, lambang perkalian itu adalah lambangnya adalah bintang. Cara penulisannya diawali dengan tanda sama dengan seperti itu. Kemudian harga satuan pada pensil itu berada di B4, tekan B4. Kemudian kali itu bintang. Jumlah barang pensil itu berada di C4, tekan C4. Nah, seperti itu, sehingga di dalam formulanya keluar sama dengan B4 dikali C4, lalu tekan enter. Nah, kita sudah mendapatkan Rp10.000. Begitu seterusnya dibuat ya. Ke bawah juga sama dengan caranya, sama dengan satuan harganya, harga satuan pada pulpen dikali jumlah barangnya, kemudian di enter. Kemudian cara yang lain, karena sama rumusnya, maka bisa dicari dengan cara yang pandai atau yang cepat ya. Caranya masuk ke dalamnya dulu, pilih cara untuk mengkopikan ya, seperti ini, tekan sekali. Kemudian di sini ada pilihan edit. Nah, pilih, tekan edit. Kalau sudah tekan edit, kemudian salah. Isian, bukan edit, isian. Kemudian muncul di sudut kanan dan sudut bawah, tekan ini pelan-pelan ke bawah. Ini cara mengkopikan ya, gampang dan cepat ya. Sekali lagi caranya, pilih, ditekan sekali sampai muncul pilihan ini, geser ke kanan, pilih isian, kemudian tarik ke bawah. Nah, gampang. Lalu untuk diskon, kolom diskon itu dicari menggunakan syaratnya, jika jumlah barang yang dibeli lebih dari atau sama dengan 4. Penulisannya bagaimana? Penulisannya pertama pilih fx yang di atas ini, seperti ini ya. Yang di sudut kiri atas ini ada fx, ini fungsi ya, ini function namanya. Kemudian pilih logikanya pakai if ya, seperti ini, sehingga muncul di sini di formula barnya itu sama dengan if logika tes. Logika tesnya itu syaratnya adalah jumlah barang, berarti diklik jumlah barang ini, langsung diklik, berarti C4. Kemudian lambang besar dari, nah di keyboard di sini ada lambang besar dari, sama dengan, tulis sama dengan berapa, sama dengan 4 ya. Artinya jika ya C4 itu jumlah barang lebih besar dari 4 atau sama dengan 4, maka value if true-nya diklik, lalu pilih di sini 2%, tulis 2%, dikali apa? Jumlah harga, klik jumlah harga berada di D4 ya, seperti itu. Kemudian value if false-nya di sini diklik, tekan 0. Artinya apa? Jika jumlah barangnya kurang dari 4, berarti otomatis 0 ya, atau tidak ada diskon. Kalau sudah, tekan enter. Nah, di sini akan keluar diskon 200 ya. Kenapa? Karena jumlah barang yang dibeli itu 5 itu lebih dari 4, maka mendapatkan diskon 2% dari apa?
dari jumlah harga, maka ketemu diskonnya adalah 200. Kita ulangi lagi yang kedua sini ya. Pertama, pilih yang di sudut kiri atas itu ada FX, itu icon function, pilih icon function, lalu pilih logika tesnya, pilih yang IF ya, pilih IF, lalu logika tesnya diisi jumlah barang pada yang kedua pulpen, berarti 3 DC5, besar dari atau sama dengan, besar dari sama dengan 4 seperti ini ya. Maka value if true nya, kalau benar dia memang C5 nya itu lebih besar dari sama dengan 4, maka 2%, langsung aja tulis 2%, dia akan mendapatkan 2% dari jumlah harga. Jumlah harganya 12.000 ya, 12.000 D5 ya. Jika tidak, value if false nya tulis saja 0. Jadi nanti sistem akan memilih kalau jumlah barangnya itu di sana didapati misalnya lebih dari 4 atau sama dengan 4, maka otomatis akan memilih yang pertama, 2% kali harga satuan, jumlah harga. Tapi kalau di jumlah barangnya itu kurang dari 4, otomatis dia akan milih 0, tidak dapat diskon. Begitu ya. Kemudian tekan enter. Nah, maka hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena jumlah barang pada pulpen ini adalah 3 itu kurang dari 4, maka tidak mendapatkan diskon. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Kalau sudah tahu jawabannya benar, rumusnya benar, maka tinggal dikopikan. Cara mengkopikan, perhatikan, tekan dulu sekali sampai muncul icon atau pilihan seperti ini. Kemudian pilih isian sampai muncul warna biru, warna hijau, kotak warna hijau, tekan ke bawah. Nah, selesai. Jawabannya seperti ini ya. Yang berisi adalah jika jumlah barangnya lebih besar dari 4 atau sama dengan 4, maka di sini ada diskon. Selebihnya tidak. Kenapa? Karena jumlah barang kurang dari 4. Ya, begitu seterusnya. Sekarang kita mencari harga bersih. Perhatikan, mencari harga bersih. Harga bersih diperoleh dari mana? Harga bersih diperoleh dari jumlah harga dikurangi diskon. Jumlah harga berarti rumusnya awalnya sama dengan jumlah harganya di sini D4 dikurangi itu lambangnya min, kurang diskon, lalu tekan enter. Yang kedua juga sama dengan jumlah harga dikurangi diskon. Karena sama rumusnya seperti itu terus, maka kita bisa mengkopikan. Tekan sekali, muncul pilihan ini, pilih isian, tarik ke bawah. Selesai. Lalu yang bagian bawah tambahkan di sini jumlah total. Nah, untuk merubah ke tombol huruf, tekan yang di tengah-tengah itu yang gambar keyboard. Ya, di sini tulis jumlah total. Yang di bawahnya pembayaran. Yang di bawahnya lagi kembalian. Oke, kembalian. Siap. Kemudian rumusnya di mana diletakkan? Di bawah harga bersih, di samping jumlah total. Berarti berada di sel F12. Untuk mencari jumlah total, apa rumusnya? Jumlah total dicari atau dicari dengan menggunakan rumus sum ya, atau auto sum. Sum itu untuk menambahkan beberapa sel, menjumlahkan beberapa sel. Caranya bagaimana? Bisa menggunakan fungsi function, boleh seperti ini, function. Di sini ada sum. Yang di baris atas itu ada sum, ada if ya. Tekan sum. Number one-nya klik harga satuan dari atas, harga bersih dari atas. Kemudian number 2-nya tarik ke bawah sampai selesai ke bawah. Karena kita akan menjumlahkan seluruh harga bersih ini. Setelah itu, kemudian tekan enter.
tutup kurung, enter. Nah, sudah mendapatkan jumlahnya adalah 114.064 ya. Kemudian pembayaran itu ada uangnya 130.000. Tulis saja seperti itu. Kalau menggunakan RP, tinggal RP-nya dimunculkan dulu. Tekan tombol angka RP 130.000. Nah, kemudian untuk mencari kembalian itu didapat dari sama dengan uang pembayaran kita dikurangi jumlah total yang akan kita bayar 114.000. Lalu tekan enter. Hasilnya 15.936 rupiah. Kemudian kalau sudah, jangan lupa namanya tabel harus ada bordernya atau garisnya. Nah, kita blok terlebih dahulu, mulai dari barang ke kanan sampai ke bawah sampai memenuhi semua seperti ini. Di blok sampai sini. Kalau sudah di blok, lalu pilih, kita kembalikan ke awal dulu ini. Nah, di sini ada tanda panah kecil yang di tengah itu. Kemudian pilih di sini ada beranda, dan di bawah beranda itu ada batas, di bawah itu ada batas. Tekan batas. Kemudian kalau kita menampilkan garis semua, tekan garis all border ya, yang atas ini. Nah, maka garis-garisnya sudah muncul ya. Nah, kemudian kalau ini mau dibuat tebal, di blok dulu seperti ini, di blok. Ini kan di blok. Untuk menebalkan apa? Menggunakan B, bold ya. Untuk mengetengahkan pakai apa? Nah, jari ini tengah. Nah, jadi posisinya tengah. Mengerti enak ya? Kalau sudah selesai, nah ini boleh juga digabungkan selnya. Masih tahu cara menggabungkan sel? Cara menggabungkan sel, pilih tanda, bentar ya, salah. Oke, salah, tunggu sebentar. Tanda segitiga kecil, kemudian gabungkan atau tengahkan, gabung dan tengahkan, maka dia akan tergabung. Bapak ulangi lagi, di blok dulu sampai beberapa sel ya, lalu pilih tanda panah di tengah ini ya, tanda panah ini, kemudian gabung dan tengah. Yang ketiga, oke, sampai sini, kemudian gabung dan tengahkan. Oke, demikian latihan menggunakan Android bagi anak-anak yang tidak ada komputer di rumah, tidak ada laptop di rumah, maka kerjakan dengan menggunakan Android. Selamat mencoba. Oh ya, terakhir kali kita simpan. Bagaimana cara menyimpannya? Di sudut kanan atas ada titik 3, pilih titik 3. Lalu ada pilihan 3 pilihan, pilih yang nomor 3, simpan sebagai ya. Simpan sebagai, kemudian pilih yang perangkat ini. Lalu di sini ada 3 pilihan, pilih aja yang penyimpanan dokumen. Kalau sudah, baru ditulis ya nama latihan hari ini, yaitu nama dulu, misalnya namanya Anastasia, kemudian kelas 6A, ini contoh ya nak ya, 6A, kemudian latihan 1, berarti nanti ada latihan 1, latihan 2 dan seterusnya ya. Untuk hari ini kita latihan 1. Kalau sudah, tekan simpan. Nah, di sebelah atas sudah muncul ya nama file kita, Anastasia 6A latihan 1. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan untuk mengirim tugas kita ya. Boleh dikirim di WA, tapi sebaiknya nanti dikirim melalui link dari form yang Pak Guru bagikan ya. Tapi kalau mau mengirimkan di WA, caranya pilih
tanda segitiga yang nomor 2 dari kanan ya. Lalu di sini bagikan sebagai lampiran, sebagai buku kerja. Selanjutnya kita arahkan kemana? Bagikan ke WA atau ke Google ke WA ya, ke WA. Kemudian setelah itu cari alamat yang dituju, misalnya Pak Miftah ini misalnya ya, Pak Miftah. Lalu tekan OK. Maka file kita otomatis akan terkirim ke WA alamat yang dituju ya. Demikian, silakan anak-anak coba